Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, tentu sangat wajar ketika kita memiliki sebuah keinginan, harapan tentang masa depan kita. Tetapi keinginan harus diikuti dengan niat yang kuat, kerja keras yang tekun, ketaatan yang tiada bandingnya, sehingga apa yang menjadi harapan dan keinginan kita yang kita minta daripadanya akan hadir dan menjadi berkat di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau berkenan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terangilah hati kami dengan cahaya sabda-Mu, agar kami sadar dan segera berbalik kepadamu bila kami mulai menyimpang dari jalan-Mu. Bantulah kami agar kami di dalam perjuangan keras kami, Engkau mampukan untuk mengatasi segala dosa dan kesalahan kami bila kami jatuh, sehingga kami tetap selalu berada di dalam jalan terang-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sadarilah bahwa diri kita adalah manusia yang lemah. Sadarilah juga bahwa kita sudah jatuh begitu dalam di dalam kesalahan, kebohongan, sok tahu, kemarahan, kecemburuan yang berlebihan. Kita hari ini di dalam kitab Wahyu oleh Yohanes diajak untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sebuah harapan terbebas dari situasi salah kita. Sebuah harapan ingin terbebas dari belenggu dosa kita akan menjadi sirna dan akan menjadi rangkaian kata-kata jika tidak dibarengi atau diiringi dengan niat yang kuat dari diri kita sendiri yang ingin memperbaiki dan memperbarui diri dari lembaran hari setiap hari. Memang bukan sesuatu perkara yang mudah untuk terbebas dari belenggu dosa yang sangat nikmat, yang sangat menyenangkan meskipun sifatnya hanyalah sementara dan fana saja. Tetapi tidak dipungkiri bahwa itu menarik perhatian kita. Tidak dipungkiri bahwa itu membuat hati kita senang, bahkan memiliki banyak teman di dalam sebuah kebohongan. Tetapi hari ini kita ditantang oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Bagaimana kita mesti belajar sadar diri, seberapa besar kemampuan kita, seberapa besar kekuatan diri kita untuk melihat persoalan dan tantangan hidup. Ketika kita dimampukan, janganlah kita menjadi angkuh dan sombong dan tidak mengukur kemampuan diri kita yang akhirnya membuat kita jatuh karena kesalahan dan kesombongan kita. Kadang menganggap remeh sebuah persoalan akan menjadi blunder dan juga bahaya bagi kita di masa yang akan datang. Seringkali kita meminta tetapi kita tidak tahu apa yang kita minta. Tetapi Yesus, jika kita meminta dengan tulus, dengan kemurnian hati, Yesus Tuhan kita akan mengabulkan sebagaimana yang Tuhan lakukan di dalam Injil Lukas pada hari ini. Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu. Dan ia mengatakan, Tuhan, semoga aku melihat. Ketika diberi kemampuan untuk melihat, seringkali kita menjadi minder, menjadi merasa tidak sanggup. Seringkali kita berdoa, Tuhan, perlihatkanlah pasanganku ini setia atau tidak. Tetapi ketika dikabulkan oleh Tuhan, kita menjadi orang yang pertama kali mengingkari janji suci di dalam sakramen perkawinan. Seringkali kita berdoa,
meminta supaya ditunjukkan bagaimana sesama kita yang bekerja sama dengan kita, ketika ditunjukkan kita menjadi iri, kita menjadi menghujat Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa dia yang sukses sedangkan saya tidak? Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, seringkali kita tidak tahu apa yang kita doakan dan apa yang kita minta. Seringkali kita tidak siap dengan konsekuensi permintaan dari doa kita. Ingatlah, Tuhan sudah mengatakan, mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapat. Ketika kita melakukan dengan sepenuh hati, dengan niat yang kuat, apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita, Tuhan berikan segalanya. Tetapi apakah kita mengerti dengan apa yang kita minta? Jika kita mengerti, bertanggung jawablah dan milikilah niat yang kuat. Bekerja keraslah dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita ingini. Jangan mau kita dibelenggu oleh dosa, oleh kenikmatan yang sifatnya hanya sementara saja. Semoga kita semua dimampukan hari ini untuk bekerja keras demi kemuliaan Tuhan, untuk bekerja keras melawan kelemahan kita, untuk bekerja keras mewartakan cinta kasih Allah di dalam karya dan niat keras kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, yang membuat kita rapuh bukanlah kelemahan kita, tetapi cara pandang kita yang menyombongkan diri dan seringkali meremehkan apa yang ada di hadapan kita. Jika kita tidak meremehkan, jika kita serius dengan niat yang tulus, maka Tuhan memampukan apa yang kita minta dan menjadi harapan kita. Maka persiapkanlah hati kita di setiap pekerjaan kita dengan ketulusan dan cinta yang besar. Semoga hidup kita hari ini menjadi berkat bagi Anda, kita, dan sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.